Saya Eva Nadia. Di sini saya akan menjelaskan genetik dari buah mangga. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa buah mangga rasanya berbeda-beda, padahal sama-sama buah mangga? Ada mangga yang super manis, ada mangga yang super segar, dan ada juga mangga yang wangi padahal sebelum dikupas. Nah, rahasianya ternyata ada di balik genetik buah mangga. Mangga atau Mangifera indica adalah buah tropis yang luar biasa akan kaya variasi genetik. Di dalam setiap buah mangga ada ribuan gen yang bekerja mengatur warna kulit, rasa, tekstur, bahkan aroma buahnya. Jadi bisa dibilang setiap varietas mangga punya khas seperti sidik jari yang berbeda antara satu dengan jenis yang lainnya. Yuk kita kenalan dengan 3 varietas mangga di Indonesia. Yang pertama ada mangga harum manis. Asalnya dari Probolinggo, Jawa Timur. Nama harum manis bukan sekedar sebutan, tapi benar-benar mencerminkan sifat genetiknya. Harum dan manis. Gen pada harum manis mengatur produksi senyawa aromatik yang tinggi serta kadar gula fruktosa yang dominan. Makanya begitu dikupas aromanya langsung menyeruak dan rasanya yang legit banget di lidah. Yang kedua ada mangga Indramayu dari pesisir Jawa. Mangga ini punya gen pengatur keseimbangan kadar air dan gula. Hasilnya buahnya besar, berair, tetapi manis dan segar. Kalau kalian gigit mangga Indramayu, rasanya seperti perjalanan rasa. Sedikit asam di awal, lalu berubah manis seiring waktu. Paduan yang diciptakan oleh gen metabolisme karbohidrat dan asam organik yang bekerja sama sempurna. Yang ketiga ada mangga mana lagi? Masih dari Jawa Timur, tapi genetiknya beda banget. Mangga mana lagi punya gen yang menjaga struktur sel buah tetap kokoh. Itu sebabnya meskipun matang, dagingnya tetap padat, aromanya lembut, tapi rasanya manis kuat. Nggak heran kalau disebut Raja Mangga Manis. Nah teman-teman, ternyata di balik setiap gigitan mangga yang lezat ada kisah genetik yang menakjubkan ya. Dari mangga harum manis yang super wangi dan mangga Indramayu yang segar dan hingga mana lagi yang manis dan renyah. Semuanya menunjukkan betapa kayanya keanekaragaman genetik buah mangga di Indonesia. Keunikan genetik inilah yang membuat setiap varietas punya karakter, rasa, dan pesona tersendiri. Jadi, lain kali kalau kalian menikmati buah mangga, ingat ya, kalian mencicipi hasil kerja luar biasa dari ribuan gen yang berkolaborasi dalam satu buah kecil dan istimewa. Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan keanekaragaman spesies umbi-umbian yang ada di sekitar kita. Di sini udah ada talas, singkong, dan ubi jalar. Di sini ubi jalar ada 3 macamnya loh teman-teman. Yang pertama ada ubi jalar putih, yang kedua ada ubi jalar kuning, dan yang terakhir ada ubi jalar ungu. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada talas. Adapun ciri-cirinya, umbinya berbentuk bulat, memanjang, berwarna coklat, berserat, dan agak kasar. Di bagian bawah banyak akar serabut karena talas tumbuh di tanah lembab. Di atasnya batang berwarna hijau, agak kekuningan, dan daun mengering. Talas mudah dikenal serat dan saat dimasak harus matang, agar saat dimakan tidak katal. Yang kedua ada singkong. Adapun ciri-cirinya bentuknya panjang seperti tabung dengan kulit coklat yang tebal dan bersisik. Jika kulitnya dikelupas, maka dagingnya akan berwarna putih bersih. Singkong rasanya gurih setelah dimasak dan sering dipakai untuk gorengan, ketuk, atau keripik. Yang terakhir ada ubi jalar yang terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada ubi jalar putih, yang kedua ada ubi jalar kuning, yang terakhir ada ubi jalar ungu. Yang pertama ada ubi jalar putih. Ciri-cirinya punya kulit merah cerah dan bentuknya bulat besar. Kulitnya halus dan tipis serta titik-titik bekas mata tunas. Dagingnya lembut dan manis saat dimasak. Yang kedua ada ubi jalar kuning. Adapun ciri-cirinya biasanya berkulit coklat muda kekuningan, bentuknya memanjang dan meruncing.
Dagingnya kuning sampai oranye, rasanya manis dan teksturnya lembut. Yang ketiga ada ubi jalar ungu. Adapun ciri-cirinya punya kulit coklat keunguan dan bentuk yang lebih bulat dan tebal. Dagingnya ungu pekat, rasanya manis dan teksturnya lebih padat. Samaan dari ketiga spesies umbi-umbian ini seperti talas, singkong, dan ubi jalar, ketiganya merupakan umbi-umbian atau tanaman berakar umbi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Meskipun berbeda bentuk dan kemungkinan jenis, ketiganya memiliki fungsi botani yang sama sebagai bagian tanaman yang dipanai dari dalam tanah dan kaya akan karbohidrat, menjadikannya sumber makanan pokok di banyak wilayah. Perbedaan spesies umbi-umbian seperti talas, singkong, dan ubi jalar dilihat dari bentuknya. Talas berbentuk bulat atau lonjong, seringkali dengan akar serabut yang tebal menempel pada umbi batangnya. Singkong berbentuk panjang, silinder, dan meruncing di ujung, kulit luar kasar dan coklat tua. Jalar berbentuk bulat, lonjong, atau tidak beraturan, umumnya lebih gemuk dan pendek daripada singkong. Selanjutnya dilihat dari tekstur dan rasa. Tekstur talas, lengket, dan sedikit berlendir saat dikupas atau dimasak, rasanya umumnya hambar. Tekstur singkong, padat dan berserat, setelah dimasak, rasanya hambar dan perlu dibumbui. Tekstur ubi jalar, lembut setelah dimasak, rasanya cenderung manis karena kandungan gula alaminya. Dilihat dari cara pengolahannya. Talas harus dimasak hingga matang sempurna untuk menghilangkan getah yang bisa menyebabkan rasa gatal di tenggorokan dan mulut. Cara pengolahan singkong wajib dikupas dan dimasak, direbus atau dikukus dalam waktu yang lama, harus diolah karena mengandung sianida alami yang perlu dihilangkan. Cara pengolahan ubi jalar dapat langsung dimasak, rebus, kukus, goreng, panggang, umumnya tidak memerlukan perlakuan khusus. Yang terakhir, dilihat dari pemanfaatannya. Pemanfaatan daun talas, daunnya juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Pemanfaatan singkong, daunnya sering dimanfaatkan sebagai sayuran. Terakhir dari pemanfaatan ubi jalar, daun dan batangnya jarang dimanfaatkan sebagai sayuran. Halo teman-teman, nama aku Menisa Oktania Azhara. Dari video aku akan membahas tentang keanekaragaman hayati dari ekosistem yang ada di tempat tinggalku. Ternyata banyak banget ya ekosistem yang ada di tempat tinggal kita yang bisa kita pelajari. Yuk simak videonya. Dalam IPA, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup di suatu lingkungan. Setiap ekosistem memiliki ciri khas tersendiri tergantung pada kondisi lingkungannya. 1. Ekosistem kolam ikan atau ekosistem buatan. Dari komponen biotiknya antara lain ikan lele, ikan nila, tumbuhan air seperti enceng gondok dan lumut, serta bakteri dan cacing kecil yang membantu mengurai kotoran ikan. Sedangkan komponen abiotik yang meliputi air, batu dan pasir di dalam kolam, cahaya matahari, suhu air, serta oksigen dari pompa atau aerator. Di sekitar kolam juga ada ayam dan bebek yang sering mencari makan. Mereka juga termasuk bagian dari ekosistem karena berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Ekosistem kebun di belakang rumahku. Ternyata di kebun ini banyak banget loh makhluk hidup yang saling berinteraksi. Di sini ada komponen biotik seperti pohon durian, pohon pisang, pohon kelapa, pohon jambu, pohon singkong, serta mawar, tomat, dan pare. Ada juga hewan-hewan seperti kambing, burung, semut, belalang, dan kupu-kupu yang hidup dan mencari makan di sekitar kebun. Semua saling berhubungan, misalnya kambing memakan daun singkong, burung membantu menyerbukan biji, dan semut mencari makan di batang pohon. Lalu komponen abiotiknya meliputi tanah, air, cahaya matahari, udara, suhu, dan juga pupuk yang membantu tanaman lebih subur. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ekosistem kebun di belakang rumahku merupakan contoh ekosistem alami dan buatan yang terpadu karena ada makhluk hidup dan faktor lingkungan yang saling bergantung. 3. Sekarang aku udah di padang rumput. Di sini ada komponen biotik seperti rumput, semak kecil, dan hewan kecil seperti belalang, semut, kupu-kupu, dan tikus tanah. Sedangkan komponen abiotik yang meliputi tanah, cahaya matahari, air hujan, udara, dan suhu panas di siang hari. 4. Sekarang aku ada di waduk.
Salah satu ekosistem perairan buatan yang menampung air dalam jumlah yang besar. Di waduk terdapat komponen biotik yaitu makhluk hidup seperti ikan, udang, tumbuhan air, ganggang, burung pemakan ikan, dan juga manusia yang memanfaatkannya untuk mencari ikan atau mengairi sawah. Sedangkan komponen abiotik yang meliputi air, batu, dan pasir di dasar waduk, cahaya matahari, suhu air, oksigen terlarut, serta arus air. 5. Ekosistem hutan pegunungan. Komponen biotiknya pepohonan besar, lumut, semak, burung, serangga, dan beberapa hewan kecil yang hidup di sekitar hutan. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi udara yang sejuk, batu-batuan gunung, tanah, air dari curug cahaya matahari, dan suhu yang sangat dingin. Ekosistem sungai. Komponen biotiknya antara lain ikan, udang, kecebong, katak, tumbuhan air seperti enceng gondok, rumput di tepi sungai, serta burung dan serangga yang hidup di sekitarnya. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi air sungai, batu-batu kecil, pasir, cahaya matahari, suhu air, dan arus sungai. 7. Aku berada di ekosistem sawah, yaitu ekosistem buatan yang dikelola oleh manusia. Di sini ada banyak komponen biotik, yaitu makhluk hidup seperti padi, lumut, burung bangau berwarna putih, bunglon, serta serangga kecil, dan juga ada petani yang merawat sawah ini. Semua makhluk ini saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Sementara komponen abiotiknya meliputi air irigasi, tanah berlumur, sinar matahari, udara, batu kecil, bahkan pelangi dan senja yang memperindah suasana di sore hari. Semua unsur ini membentuk keseimbangan alam yang sangat indah. Tumbuhan tumbuh karena cahaya dan air, hewan mencari makan di sawah, dan manusia memanfaatkannya dengan bijak. Jadi ekosistem sawah ini bukan cuma tempat menanam padi, tapi juga rumah bagi banyak makhluk hidup yang saling berhubungan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang berbagai ekosistem di sekitar kita. Mulai dari sawah, kebun, padang rumput, sungai, waduk, kolam ikan, sampai hutan pegunungan. Dari semuanya kita bisa belajar bahwa setiap makhluk hidup dan komponen alam saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam agar semua ekosistem tetap lestari dan makhluk hidup bisa hidup dengan baik. Terima kasih sudah menonton vlog aku kali ini. Jangan lupa jaga lingkungan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Sangat